Indonesia baru-baru ini dikabarkan menggantung tawaran big deal Cina yang menawarkan kapal destroyer tipe 052 di tengah tender pengadaan frigat. Penolakan ini ternyata berkaitan erat dengan rencana jangka panjang TNI Angkatan Laut. Presiden Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan pernah mengungkap bahwa Indonesia tengah memiliki rencana untuk mengoperasikan kapal perusak setelah seluruh koarmada dilengkapi dengan kapal fregat. Pernyataan ini tentu telah memberikan sinyal bahwa prioritas saat ini adalah pengadaan kapal fregat sebelum beralih ke kapal perusak dalam tahap modernisasi berikutnya. Strategi ini menunjukkan bahwa TNI Angkatan Laut sedang memperkuat fondasi armadanya dengan kapal fregat sebagai langkah awal untuk menyeimbangkan kekuatan maritim di kawasan. Meski destroyer seperti tipe 052 memiliki kemampuan ofensif yang kuat, doktrin TNI yang berbasis pertahanan membuat fokus pengadaan saat ini lebih ke dalam multifungsi seperti fregat. Destroyer dengan daya ofensif tinggi dan juga daya defensif yang tinggi juga akan lebih relevan jika digunakan sebagai bagian dari upaya balance of power di kawasan Indo-Pasifik pada masa mendatang. Menariknya adalah, sebelum tawaran dari Cina muncul, Turki sebenarnya sudah lebih dulu menjalin komitmen dengan PT PAL dalam kerjasama pertahanan maritim. Kerjasama ini diduga mencakup perencanaan untuk membantu Indonesia mengembangkan kapal perusak buatan dalam negeri. Proyek tersebut disinyalir akan mengadaptasi desain kapal destroyer TF2000 buatan Turki yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dengan bobot mencapai 8.500 ton, TF2000 dirancang untuk misi anti udara, anti kapal selam, dan peperangan elektronik yang sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Keputusan untuk menunda pengadaan destroyer juga dapat dilihat sebagai upaya menjaga fleksibilitas anggaran pertahanan. Investasi besar pada fregat saat ini memberikan TNI Angkatan Laut kemampuan operasional yang signifikan dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan destroyer. Selain itu, fokus pada fregat memastikan kesiapan armada untuk menghadapi ancaman regional, sembari mempersiapkan transisi ke pengoperasian kapal perusak di masa depan. Destroyer sangat identik dengan kemampuan ofensif yang tinggi. Hal ini menjadi daya tarik bagi negara-negara dengan visi Blue Water Navy. Namun, Indonesia saat ini mengadopsi pendekatan defensif dalam doktrinnya. Meski begitu, kehadiran destroyer di masa depan tetap dianggap penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Pengadaan destroyer seperti TF2000 dari Turki atau desain serupa akan memberikan TNI Angkatan Laut kemampuan strategis tambahan untuk menghadapi ancaman besar baik dari udara, dari laut maupun bawah air. Penggantungan nasib terhadap destroyer tipe 052 dari Cina menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten dengan rencana jangka panjangnya. Fokus pada penguatan armada fregat adalah langkah strategis untuk menciptakan fondasi yang kuat sebelum mengoperasikan destroyer. Kedepannya, peluang untuk mengembangkan kapal perusak dalam negeri dengan dukungan teknologi dari Turki semakin mempertegas visi Indonesia untuk memiliki angkatan laut modern yang kompetitif di kawasan. Nah, bagaimana menurut kalian?